tapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya tahu segala. Nggak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga. Yang bisa dengan gampang bilang, lu masuk neraka, lu masuk surga gitu. Nggak pernah tuh menghakimi orang. Ini bukan bagian warisan dari Rasulullah SAW. Sindiran pedas Najwa Shihab, inflasi Habib hingga surga neraka ada di tangannya. Bahar Smith marah gara disebut Habib kalengan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ustadz, kiai, gus, siapapun di dalam ceramahnya, ya, di depan orang halayak ramai, ya, menghina habaib, ya, menghina habaib, menfitnah habaib, sampai bilang habaib itu nggak ada, padahal udah ana jelaskan tadi. Ini ustadz, kiai yang butuh dibimbing. Najwa Shihab kembali jadi sorotan setelah mengurai sindiran pedas tentang inflasi Habib yang kini marak terjadi. Inflasi Habib artinya banyak tokoh atau orang yang menyematkan gelar Habib di depan namanya. Najwa Shihab pun membandingkan dengan sang ayah, Quraisy Shihab, yang walaupun keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi sebenarnya enggan dipanggil Habib. Uraian itu disampaikan Najwa Shihab saat diundang Daniel Mananta untuk acara talk show. Najwa bangga bisa memiliki ayah yang pandai dan juga rendah hati. Padahal menurut Najwa, Quraisy Shihab adalah sosok berilmu. Tapi tidak pernah dirinya tahu segala. Nggak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga yang bisa dengan gampang bilang, lu masuk neraka, lu masuk surga. Nggak pernah menghakimi orang. Dan selalu mengatasnamakan itu, nggak pernah saya atau aku, tapi kami, ucap Najwa. Selain rendah hati, Quraisy Shihab di mata Najwa juga sosok yang tidak gila hormat. Hingga kini Quraisy Shihab enggan dicium tangannya, kecuali oleh anak cucunya. Berbeda ketika melihat penceramah kontroversial Bahar bin Smith yang sangat kesal dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Banten, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang menyebutnya sebagai Habib palsu. Bahar Smith benar-benar tak terima dengan pernyataan tersebut. Sebelumnya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah menerangkan seputar bantahannya terhadap nasab Bahar Smith, keturunan Nabi dalam artikel di laman Nahdlatul Umum dengan judul Menjawab Bantahan Nasab Bahar Smith. Dalam tulisan itu disimpulkan, keluarga Habib Ba'alawi yang menjadi akar nasab Bahar bin Smith atau Sumaid tertolak secara ilmiah dengan keturunan Nabi Muhammad SAW karena keluarga ini bernisbah kepada Ahmad bin Isa. Setelah 651 tahun dari wafatnya Sayyid Ahmad bin Isa tanpa sanad, kitab-kitab yang ditulis terdekat dengan masa Sayyid Ahmad bin Isa tidak mengonfirmasi adanya Alawi dan Ubaidillah sebagai cucu dan anak dari Ahmad bin Isa. Kedudukan riwayat nasab semacam Ba'alawi ini dalam ilmu hadis menurut Imaduddin masuk dalam kategori maudru atau palsu. Masyhurnya penyebutan Ba'alawi masa kini atau tahun 1444 Hijriah sebagai keturunan Nabi tidak bisa dijadikan pegangan kesohihan nasab mereka. Orang-orang tertentu disebut Habib karena memiliki 3 sifat utama. Pertama, ialah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kedua, berilmu yang luas. Dan ketiga, berakhlak yang luhur. Bahar mestinya begitu, bukan sebaliknya. Untungnya apa? Ngotot terus? Jualan nasab, ngaku cucu atau keturunan Nabi sampai mesti bongkar dan rusak makam Nabi untuk buktikan karena ada tantangan. Padahal banyak cara lain. Itu pun kalau si Bahar mau. Sebenarnya ada cara yang bisa membuktikan apakah orang tersebut keturunan Nabi atau bukan, yaitu lewat lembaga yang mencatat keturunan Nabi Muhammad SAW, yakni namanya Rabitoh Alawiyah. Gelar Habib adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Gelar Habib juga untuk menunjukkan kemuliaan orang yang memilikinya. Najwa menguraikan arti Habib sebenarnya di mata Quraisy Shihab. Habib artinya dicintai dan mencintai. Jadi nggak cukup kalau hanya dicintai, tidak punya kedengkian, harus selalu rahmat, selalu terbuka pada perbedaan. Beberapa tindakan yang dilakukan Bahar Smith dinilai kurang layak disandang oleh seorang Habib. Masyarakat tidak memungkiri bahwa Bahar Smith adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun melihat perilakunya beliau,
masyarakat tampaknya mulai enggan untuk menyematkan gelar Habib di depan namanya. Tentu kita sudah mengetahui tingkah Bahar Smith dari dulu hingga sekarang. Tindakannya yang cenderung anarkis menjadi pengacau bagi persatuan. Ceramah-ceramahnya cenderung berisi kasar dan menebar kebencian. Jadi, bagaimana kalau menurut Anda? Saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai, dan saya setuju yang disampaikan oleh Bung Syahrin tadi. Bandingkan rekam jejak. Bandingkan aja. Selalu menantang lawan dengan uji ide dan gagasan. Situ sehat kan? Ditulis oleh Ertuni dari Seward.com. Tapi kalau menjadi pemegang otoritas di Republik ini, itu persoalan misi, bukan persoalan cita-cita. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang. Visi dan misi bisa dibuatkan orang. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Anies Baswedan di mana-mana berkoar soal adu gagasan dan ide. Libatkan iklannya bersama salah satu komika yang tak lucu-lucu amat itu. Selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dianggap belum melakukan upaya nyata untuk menangani bencana tahunan Jakarta alias banjir. Anies Baswedan bahkan kelabakan sehingga menjilat ludah sendiri karena menggunakan lebih dari 100 pompa bergerak dan 480 pompa stasioner untuk mengurangi genangan dengan membuang air ke laut. Kenapa menjilat ludah ya? Karena menurut Anies Baswedan itu melawan sunatullah atau ketetapan Tuhan. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Aduh Nis, bawa nama tuh ujung-ujungnya diingkari. Nah, kemudian Anies Baswedan membuat perubahan di jalanan Jakarta. Bulatan-bulatan berongga menghiasi badan jalan. Bukan tahu bulat ya, itu adalah sumur resapan. Sumur resapan ini cukup menghebohkan publik. Pada saat itu sampai saat ini juga kok. Ini merupakan sebuah konsep yang dianggap menelan ludah sendiri. Konsep sumur resapan sebagai bagian dari drainase vertikal sudah disampaikan Anies sejak meretas jalan menuju kursi Gubernur DKI. Doi punya konsep, air yang jatuh ke bumi seharusnya bisa meresap ke tanah. Tidak serta-merta dibuang ke laut. Ini adalah solusi untuk mengatasi masalah air tanah di Jakarta. Tapi nyatanya, malah jadi bahan perguncingan netizen se-Indonesia. Bahkan tak main-main loh, hotel dan gedung yang tidak punya sumur resapan diberi sanksi oleh Anies. Berupa tidak mendapatkan sertifikat layak fungsi. Saking ngototnya si Anies. Bahkan, anggaran pembangunan sumur resapan menghabiskan 411 miliar dan tersebar di puluhan ribu titik, walaupun berakhir sebagian dicoret juga. Nah, sumur resapan Anies Baswedan lebih bagus digunakan untuk memelihara ikan lele, sebab ia sangat egois dalam menjalankan idenya, tanpa meminta pendapat para pakar lain. Apakah sumur resapan cocok untuk semua kondisi tanah? Cocok juga untuk dataran seperti DKI Jakarta? Pakar hidrologi dari Universitas Gadjah Mada, Pramono Hadi, sempat menilai program sumur resapan tak tepat untuk Jakarta. Namun Anies Baswedan tetap nyelonong saja, tak pusing pandangan pihak lain walaupun itu akademisi. Menurut pakar tersebut, daratan Jakarta secara umum merupakan kombinasi antara endapan laut dan muara sungai, sehingga lapisan tanahnya cenderung bersifat liat yang menyulitkan penyerapan air. Nah, selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, soal banjir Anies Baswedan mengaku kerja senyap. Nah, kita mesti setuju dengan diksi kerja senyap yang dipilih Anies ketika mengklaim keberhasilan menangani banjir di Jakarta. Sebab memang ia tak bekerja apa-apa, walaupun ada program sumur resapan itu juga produk gagal dan menghabiskan anggaran untuk sesuatu yang mubazir. Lucunya lagi, setiap kali muncul di panggung selalu mengajak seluruh rivalnya untuk uji ide dan gagasan. Padahal kenyataannya di DKI justru terbalik. Bagaimana kalau menurut Anda?